semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan untuk pilih kartu kali ini, aku hanya akan membacakan update energi ya, update energi yang tampak di sini. Apapun yang tampak itulah yang aku bacakan. Jadi ini umum sekali gitu ya, dan juga untuk banyak orang ya. Jadi jelas ini general reading ya. Buat kalian yang ingin personal reading ya, kalian bisa cek di description box atau di deskripsi YouTube channel ini ya. Jadi selama keterangannya masih ada di situ artinya masih available untuk personal reading ya. Untuk personal reading jelas itu hanya untuk satu orang, lebih personal, lebih detail, kemudian bisa lebih panjang dan mendalam, oke? Nah, kalau yang ini adalah general reading, oke? Nanti aku akan lihat apa yang tampak di sini, apakah tentang percintaan atau keuangan atau kehidupan yang lain. Ya, itu tidak bisa ditentukan karena di sini aku fokuskan untuk update energi saja, oke ya, episode update energi. Dan untuk yang ini adalah 3 bulan ke depan. Kira-kira progresnya seperti apa yang tampak di sini. Ya, apapun yang keluar itulah yang akan dibacakan. Dan ingat, jika situasi kalian tidak dibacakan di sini, nggak usah dipaksa ya, tidak usah dipaksa cocok karena ini adalah general reading. Jadi tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Ini dibuat untuk banyak orang, bukan satu orang ya. Kalau situasi kalian tidak terbaca di sini atau pembacaan ini bukan untuk kalian, nah kalian bisa langsung saja ambil personal reading ya yang jelas untuk kalian. Jadi jangan dipaksakan karena tidak mungkin semua situasi di luar sana akan dibacakan di sini, tuh nggak mungkin gitu ya. Apa yang keluar itulah yang dibaca, sudah itu saja, oke? Jadi itu saja general reading, pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Kira-kira kedepannya update energinya dalam beberapa bulan ke depan itu seperti apa, oke? Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung menuju grup pilihan kalian. Ya, oke? Itu saja dan kita ketemu di grup pilihan kalian. Halo grup 1, ini adalah grup pilihan kalian ya. Oke, ini adalah kartu pilihan kalian dan ini kartu yang keluar untuk grup 1. Baik, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Grup 1 ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya. Di sini ada Taurus, ada Scorpio, ada Gemini, ada Aquarius, kemudian ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, Pisces ya. Coba aku cek lagi kira-kira apa yang tampak di sini. Aku juga melihat ada energi Libra ya di sini. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 1 ya. Baik, grup 1 update energi ya untuk 3 bulan ke depan. Kalau aku lihat di sini yang keluar adalah situasi percintaan ya. Yang keluar di sini adalah gambaran percintaan kalian. Kurang lebih 3 bulan ke depan lah, oke, sekitar itu. Tentang percintaan, jadi ini nggak bisa request ya, apakah yang keluar keuangan atau percintaan itu tidak bisa diminta atau tidak bisa request. Secara umum saja apa yang tampak untuk 3 bulan ke depan dan yang keluar di sini adalah percintaan. Dan potensi besar adalah komitmen. Komitmen di sini nggak harus langsung menikah, tapi bisa juga hubungan komit yang memang udah jelas arahnya kemana dan memang serius gitu ya. Di sini aku melihat untuk grup 1 adalah tentang union ya, tentang penyatuan cinta ya. Pokoknya serba tentang romance ya. Ada orang yang datang pada kalian bukan untuk nagih hutang kok. Ini memang orang yang punya ketertarikan sama kalian, punya perasaan sama kalian. Jadi ini tentang orang yang berpotensi menjadi pasangan kalian gitu ya. Orang yang datang pada kalian untuk urusan percintaan gitu ya. Aku melihat orang ini cukup serius. Terlepas kalian cocok atau tidak ya, karena di luar sana ada juga ya
orang yang serius tetapi memang mereka nggak cocok, jadinya mereka lebih sering bertengkar dan hubungan itu nggak berhasil gitu. Tapi bukan berarti yang menjalani di dalam itu tidak punya niatan serius gitu. Mungkin ya punya harapan untuk hubungan itu bisa melangkah lebih lanjut gitu ada, tetapi ya terkendala pada pemikiran dan karakter yang memang nggak bisa disatukan gitu ya, yang jika kalau dipaksakan hanya akan saling menyakiti. Itu contoh di luar sana, ini nggak membahas kalian. Nah kalau kalian nanti kalian lihat saja sendiri ya seperti apa situasinya. Tapi kalau aku lihat di sini, yang pertama jelas ini adalah orang yang akan datang pada kalian dan dia punya keseriusan sama kalian. Dia atau mereka lah ya, karena aku tidak membaca hanya untuk satu orang. Mereka punya um, harapan hubungan ini tuh bisa sampai pernikahan. Ya, mereka punya harapan kalian adalah orang terakhir gitu loh ya dalam hal percintaan untuk mereka, dalam hal urusan love life lah ya gitu. Nah, itu kan harapan ya. Nanti kalian lihat sendiri situasi antara kalian itu seperti apa gitu loh. Antara grup satu dengan orang ini itu seperti apa. Oke, yang pasti soal keseriusan ya ada di sini ya. Balik lagi, ini nggak harus langsung menikah, tapi pandangan bahwa hubungan ini akan dijalani secara serius, iya gitu ya. Oke, nah orang ini punya ikatan emosional yang kuat sama grup satu. Ya, jadi kalau aku melihat di sini, sebagian besar ini adalah orang yang sudah grup satu kenal dan mungkin sudah pernah punya hubungan atau interaksi dengan grup satu sebelumnya. Ya, jadi tidak benar-benar orang baru kalau aku lihat di sini. Sebagian besar ya, gitu ya. Kemudian di sini aku melihat orang ini datang untuk rekonsiliasi, untuk memperbaiki segala yang pernah terjadi lah dulunya ya. Mereka punya perasaan yang kuat sama grup satu, mereka mencintai grup satu dengan sangat, itu yang aku lihat di sini. Balik lagi, cinta dengan sangat itu bukan jaminan hubungan itu berhasil. Ya, porsi besar hubungan itu berhasil adalah dari kecocokan karakter. Dari kecocokan karakter. Kalau karakter tidak mendukung, ya satu sama lain karakternya memang sudah parah, tidak mendukung, hanya saling menyakiti, mau cinta sebesar apapun, kalau tidak disikapi dengan bijak ya tetap aja hanya akan saling menyakiti. Karena gini ya, orang ini sering salah tanggap atau sering salah tangkap ya, atau sering salah persepsi antara cinta sama obsesi. Bukan berarti mereka tidak cinta. Ada cinta di situ, tapi obsesi yang menguasai sehingga memaksakan hubungan itu. Nggak peduli walaupun hubungan itu hanya saling melukai dan terus melukai semua pihak yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu keputusan berdasarkan obsesi, bukan cinta. Walaupun cinta juga ada di situ. Oke? Jadi, itu yang aku bilang, mau cinta sebesar apapun tapi kalau tidak disikapi dengan bijak ya itu hanya saling menyakiti saja. Kalaupun disikapi dengan bijak, mereka juga akan sadar bahwa semua orang itu tidak harus cocok. Semua orang tidak harus jalan di jalan yang sama, jalan bersamaan. Nggak harus gitu loh dipaksa klik, semua orang tuh tidak harus dipaksa seperti itu gitu. Kalau orang itu memang cukup bijak, mereka bisa mengerti gitu loh. Justru karena mereka cinta, mereka tidak ingin semua yang ada di situ itu terluka, termasuk diri mereka, termasuk orang yang mereka cintai gitu loh. Jadi kalau karakter memang sudah tidak mendukung dan hanya saling melukai, mereka bisa berbesar hati untuk untuk tetap saling mencintai tanpa harus bersama. Itu menurut aku ya, menurut aku cinta yang masih bisa disikapi dengan bijak lah ya, gitu. Ya, tapi kan balik lagi gitu, ya kan? Dalam dalam hubungan itu biasanya bukan hanya cinta aja gitu. Ya orang bisa merasanya karena dia cinta banget maka dia akan memaksakan itu. Ingat ya, memperjuangkan sama memaksakan itu berbeda. Kalau kita berjuang, kita tahu sampai mana kita berjuang dan sejauh mana kondisinya untuk
mengiyakan kita tetap berjuang gitu. Tapi kalau memaksakan nggak peduli itu serusak apa jadinya, sedestruktif apa jadinya, ya akan dipaksakan gitu. Seperti itu ya. Nah itu balik lagi ke sini ya. Jadi sebesar apapun cinta kalau tidak disikapi dengan bijak ya hanya saling menyakiti. Kalau hubungan nggak cocok terus mereka ya itu tadi tidak menyikapi itu dengan bijak, tapi lebih memilih obsesi dan ego aja yang um, memotori atau um, menggiring mereka dalam membuat keputusan gitu ya. Sebesar apapun cinta loh ya gitu kan. Jadi bedakan antara cinta dan obsesi. Itu contoh di luar sana, bukan bermaksud mengatakan untuk grup 3 ya. Sorry, grup 3, grup 1. Belum juga grup masih grup 1 udah loncat ke grup 3 gitu kan. Ya, nanti grup grup 1 silahkan cek sendiri situasinya seperti apa ya. Ingat, sebesar apapun cinta kalau tidak disikapi dengan bijak, ya seperti yang gue sebutkan tadi, ya bersama pun sebenarnya tidak berhasil juga gitu ya. Gini, kalau berbicara soal cinta dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan gitu ya, itu tidak melulu berarti itu tadi memaksakan bersama atau tidak bersama sih sebenarnya. Tergantung keadaan gitu ya. Tapi kalau menyingkirkan ego dan obsesi dalam membuat keputusan ya, terus benar-benar mencintai dirinya dan juga benar-benar mencintai orang yang memang dia cintai ya, maksudnya yang dia bilang dia cintai gitu ya. Pasti apapun keputusannya itu berusaha mengedepankan apa yang terbaik buat mereka sih, bukan sekedar hanya ingin bersama saja gitu. Jadi fokusnya bukan untuk sekedar bersama tapi kebahagiaan semuanya gitulah ya intinya. Jadi maksud pernyataan tadi itu bukan soal tidak bersama atau bersama, tapi apa yang baik gitu loh ya, sesuai dengan kondisinya gitu ya. Semoga bisa ditangkap. Terima kasih. Baik, lanjut ke sini. Kalau aku lihat di sini, sepertinya hubungan kalian sebelumnya itu benar-benar menyakitkan gitu ya. Terus kalian sempat berpisah, kemudian ada potensi kalian kembali lagi itu yang kulihat di sini ya. Walaupun ada satu orang atau satu pihak yang cukup defensif kayak kurang percaya gitu ya. Tapi ada juga gini, dia dia atau mereka ini apa ya, takut berharap gitu loh, takutnya kecewa gitu. Takut berharap hubungan ini akhirnya berhasil ketika dicoba lagi, takut untuk berharap seperti itu karena takutnya ternyata berbeda dari harapannya gitu. Tapi sebenarnya di balik sikap dingin dan agak defensifnya itu, mereka di sini ya bisa grup 1, bisa juga ya mereka yang terhubung dengan grup 1 ya. Pokoknya mereka dalam pembacaan ini sebenarnya diam-diam juga berharap dalam hatinya gitu. Walaupun terkesannya dari luar cuek, defensif dan dingin gitu ya, kayak gitu. Itu yang aku lihat di sini. Tapi yang aku lihat di sini ini potensi besar situasinya adalah ada orang yang ada di sini, siapapun itu, apakah grup 1 atau orang yang terhubung dengan grup 1. Tapi aku melihatnya ada usaha untuk mencoba lagi ya, memperbaiki hubungan ini, mencoba lagi menjalin hubungan. Intinya pertama rekonsiliasi dulu. Ketika rekonsiliasi sudah berhasil, mungkin ingin mencoba untuk melangkah membina hubungan lebih lagi. Maksudnya sebagai pasangan dan serius untuk kedepannya gitu loh. Bukan sekedar berteman saja gitu. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Tadi aku sudah sebut di sini ada energi Virgo ya. Ya, di sini aku melihat banyak sekali konflik di masa lalu ya, bisa jadi yang menyakitkan atau di antara kalian gitu ya, itu sudah ada konflik yang apa ya, masih menyisakan luka batin gitu loh. Ya, yang memang perlu healing, yang lukanya itu belum benar-benar sembuh, itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, bisa jadi ya perpisahan sebelumnya itu nggak enak banget ya. Kedua, bisa jadi kalian berpisahnya juga sudah cukup lama. Itu untuk yang orang lama ya.
Karena kalau aku lihat di sini, sebagian besar itu adalah orang yang sebenarnya sudah diketahui gitu loh. Jadi tidak benar-benar orang baru gitu ya. Nah, kalau memang perpisahannya lama, ya yang aku lihat di sini, mereka yang ada di sini itu sudah sama-sama belajar gitu ya. Ingat, ini yang aku baca bisa dari sudut pandang grup 1, bisa dari sudut pandang orang yang terhubung dengan grup 1 dalam pembacaan ini, atau bisa juga keduanya, oke? Nah, di sini kalau aku lihat mereka sudah berproses, bertransformasi ya, tapi memang yang membuat mereka berproses dan bertransformasi itu adalah pengalaman yang menyakitkan, realita yang menyakitkan ya. Jadi ini sakit tapi ya untungnya bisa mendewasakan mereka ya. Jadi bayangkan kalau cuman sakit tapi tidak mendewasakan, ya cuman dapat sakitnya aja gitu. Ya gitu. Ini kalau aku lihat sih sebenarnya mendewasakan. Cuman balik lagi, apakah ini akhirnya berhasil atau tidak, nanti kalian lihat sendiri gitu ya. Itu yang kulihat di sini ya. Kalaupun ini bukan orang, ingat ya, ini kan general reading, jadi di luar sana pasti situasinya beda-beda dong ya. Nah, scene kedua atau potensi kedua, kemungkinan kedua ya, yang aku lihat di sini. Jika ini bukan orang lama yang pernah menjalin hubungan dengan grup 1 yang akhirnya berpisah secara menyakitkan gitu ya. Bisa jadi mereka adalah orang yang punya trauma cukup dalam percintaan atau kehidupan, tapi sebagian besar dalam percintaan. Trauma yang cukup menyakitkan gitu ya. Ya maksudnya kekecewaan yang mendalam lah kalau aku lihat di sini. Tapi itulah yang mengubah mereka menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Sehingga memang saat kalian bertemu di sini ya, itu di saat mereka sendiri juga sudah selesai melalui hal-hal yang pahit itu dan mereka sudah lebih dewasa gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ada situasi yang berubah dalam percintaan kalian kira-kira 3 bulan ke depan gitu ya. Dan seseorang akan datang pada kalian dan ini bisa jadi soal chapter baru ya untuk percintaan kalian ya. Lembaran baru untuk percintaan kalian. Ada keadaan yang berubah yang bisa jadi sempat tidak kalian duga gitu. Oke? Itu saja untuk grup 1. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 1. Halo grup 2, ini adalah kartu pilihan kalian dan ini semua adalah kartu yang keluar untuk grup 2 ya. Baik, grup 2, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Taurus, ada Libra, kemudian ada Virgo, Leo, Aries, yaitu yang aku lihat di sini untuk grup 2 ya. Yang kuat energi Taurus ya yang aku lihat di situ. Baik, grup 2 ini ini adalah update energi ya, episode update energi ya. Dan untuk kali ini adalah kira-kira 3 bulan ke depan. Gambaran 3 bulan ke depan ya. Di sini aku melihat banyaknya ini tentang keuangan sih ya. Walaupun ada percintaan juga, tetapi percintaan ini juga punya imbas pada keuangan kalian. Itu yang kulihat di sini. Ya, jadi jika dalam 3 bulan ke depan kalian berurusan sama orang ya, atau ya kurang lebih 3 bulan ke depan lah ya, jika ada seseorang yang datang ke hidup kalian, nah ini bisa saja berdampak pada keuangan kalian gitu. Di sini aku melihat kalaupun tidak benar-benar 3 bulan ke depan ya, ke depannya lagi aku melihat kalian berpotensi meraih kenaikan keuangan ya. Situasi keuangan kalian meningkat di sini. Oke, mungkin sebelumnya kalian merasa cukup kekurangan. Maksudnya bukan berarti ya kurang ini relatif lah ya. Bukan berarti benar-benar kurang untuk kebutuhan yang pokok ya. Nggak harus seperti itu, tetapi merasa kekurangan di sini bisa jadi
ada hal yang kalian inginkan atau mungkin banyak hal yang kalian inginkan, tapi tertunda, bisa saja sudah tertunda lama. Itu karena keuangan kalian belum memungkinkan untuk memaksakan hal itu kalian dapatkan gitu ya, atau ya kalian raih ya, atau kalian beli misalkan kalau itu barang tentunya gitu ya. Nah, di sini aku melihatnya ya mungkin saja kalian sempat mengalami penurunan keuangan yang cukup lama gitu. Dimana di masa-masa itu ya kalian um, harus apa ya namanya? Apa ya namanya? Ya kalian harus bersabar lah ya, pastinya bersabar. Kemudian berhati-hati dalam menggunakan uang karena situasi uang juga tidak cukup baik gitu loh. Jika salah dalam membelanjakan itu juga akan beresiko dan terasa lah untuk kalian karena kebutuhan pokok itu kan selalu ada gitu ya. Jadi mungkin ini adalah masa-masa kalian prihatin kalau aku lihat ya. Ada gambaran kalian um, harus bersabar dengan keadaan yang prihatin itu gitu ya. Jadi harus apa ya? Ya kalaupun ada hal-hal yang ingin kalian wujudkan dan itu butuh uang gitu ya. Kalian harus mengendalikan rasa ingin itu gitu. Kalian berusaha menguatkan diri kalian bisa jadi gitu ya. Tidak untuk saat ini gitu misalkan. Cara menguatkannya bisa seperti itu. Tidak untuk saat ini, masih belum memungkinkan. Semoga saja suatu saat nanti ada kesempatan untuk itu gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi di sini aku melihatnya um, ya ada rasa sedih juga ya pastinya. Ada rasa apa ya? Ada rasa ya itu tadi sedih ya. Maksudnya aku melihatnya di sini kalian juga tidak berlarut dalam kesedihan ya. Maksudnya itu mungkin kalau dipikir-pikir ya sedih, tapi kalian tidak fokus pada kesedihan itu. Kalian cukup ya berbesar hati jika itu tidak bisa kalian dapatkan dan kalian ya tetap menjalani hidup kalian gitu. Kalau aku lihat di sini nih energi orang yang udah ikhlas gitu sih ya. Jadi ya kalau kita melihatnya merasakan energinya rasanya sedih gitu ya. Tampilannya kayaknya itu energinya sedih banget gitu. Ya, cuman aku melihatnya di sini grup 2 ini sudah cukup ikhlas gitu. Jadi cukup melihat lalu ya udah tersenyum saja gitu. Maksudnya melihat itu misalkan, oh gue pengen ini tapi ya udah hanya gue lihat, tersenyum, tidak harus gue miliki atau mungkin tidak gue miliki untuk saat ini, misalkan kayak gitu. Memang scene-nya ada sedihnya kalau aku lihat di sini gitu. Tapi kalian orang yang cukup cukup dewasa untuk menyikapi itu ya. Besar hatinya itu yang bagus ya, sehingga kalian bukan nyinyir atau iri sama orang dan kalian juga tidak menampakkan rasa kurang itu, tidak menampakkan kekurangan kalian sih gitu ya. Kalian tidak menampakkan itu ya. Segala hal yang sifatnya kesulitan untuk materi gitu ya. Segala hal yang berkaitan dengan kesulitan materi tidak kalian ungkap bisa jadi atau tidak kalian tunjukkan. Kalian berusaha mencukupkan diri kalian aja gitu. Jadi bisa saja sebagian orang itu tidak tidak mengerti itu atau tidak melihat itu gitu. Itu menjadi perjuangan tersendiri. Perjuangan kalian dalam diam gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi santai aja grup 2 karena keadaan kedepannya itu bisa banget berubah kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalian ini bisa berlimpah banget secara keuangan. Ada beberapa kemungkinan karena ini juga general reading ya grup 2. Pertama, tadi aku sudah bilang ini berkaitan dengan seorang. Mungkin kalian mengenal orang ini di tempat kerja itu juga bisa. Nah, orang ini bisa menjadi jalan keluar kalian atau pintu kalian untuk
mengerti kalian dan bisa mendorong kalian lebih sukses lagi dan meraih banyak material abundance lah ke depannya. Pertama bisa seperti itu. Kedua nih ya, untuk kemungkinan kedua ini yang paling banyak aku lihat di sini yaitu tentang percintaan. Ini ada kaitannya sama percintaan yang punya imbas sama keuangan. Jadi mungkin saja jika kalian single atau belum berkomitmen dengan siapapun, ada orang yang datang dalam hidup kalian dalam percintaan ya untuk ya ketertarikan soal cinta lah ya pastinya. Nah, orang ini serius sama kalian, ingin berkomitmen sama kalian dan orang ini juga bisa membuka banyak pintu untuk kalian meraih banyak hal, kesuksesan atau apapun yang ingin kalian raih ke depannya. Dan yang aku lihat di sini situasi keuangan kalian pun bisa berubah drastis ke depannya. Ya, ini adalah kartu yang ya sukses besar ya. Maksudnya gini, sukses besar itu relatif, tapi aku melihatnya di sini itu adalah keberlimpahan materi. Ya, jadi kalian itu memang benar-benar signifikan perbedaannya antara awal sama akhir gitu. Antara di masa ini sama masa ini tuh beda banget, signifikan sekali grup 2. Jika kalian sebelumnya lebih sering prihatin, nah ini ke depannya kalau aku lihat kalian lebih di atas angin gitu loh ya. Jadi kalian tidak merasa kekurangan dalam hal uang. Kalau sekedar uang kalian bisa punya banyak. Kalian tidak perlu merasa gusar tentang situasi keuangan, nggak perlu gitu. Ya jadi kalian bisa dikelilingi dengan material abundance itu gitu loh. Kalian bisa berubah banget gaya hidupnya kalau aku lihat di sini bahkan gitu. Kalaupun ini tidak dalam 3 bulan, tapi bisa saja kunci itu bisa kalian lihat dalam waktu 3 bulan atau kurang lebih itulah ya gitu. Kunci menuju pada kehidupan yang sangat berbeda sekali dengan kehidupan kalian sebelumnya dan mungkin saat ini gitu. Yang pastinya berubahnya itu ke arah positif ya, jadi sangat jauh ke atas gitu loh. Situasi kehidupan materi dan sosial kalian gitu. Ya jadi kalau aku lihat benar-benar kalian mungkin bisa jadi nggak membayangkan kalian bisa mencapai itu dan bisa memiliki itu semua gitu. Itu yang kulihat di sini. Pokoknya keuangan yang berlimpah ya. Ini bisa datang dalam pernikahan kalian, hubungan kalian dengan seseorang atau ya ada orang yang akan menunjukkan itu pada kalian untuk kalian bisa menikmati kehidupan impian kalian lah. Akan ada orang yang menunjukkan hal itu, maksudnya menunjukkan hal itu adalah bisa jadi orang ini perantara gitu. Perantara itu misalkan ya, kalian dalam urusan pekerjaan kalian ketemu dengan seorang. Nah, orang ini bisa mengantarkan kalian pada kesuksesan. Awalnya mungkin kalian nggak sadar, tapi melalui kerjasama, mungkin mereka melihat potensi kalian, kalian mendapatkan kesempatan dan dari kesempatan itu banyak pintu akhirnya terbuka untuk kalian ke depannya gitu. Dan pintu-pintu itu adalah pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu meraih banyak hal dan itu sangat berkaitan sekali dengan material abundance yang nanti kalian dapatkan gitu. Atau bisa juga ya memang ini adalah pasangan kalian nantinya dalam pernikahan gitu yang bisa membawa perubahan signifikan dalam hidup kalian terutama soal keuangan atau finansial gitu. Yaitu grup 2 kalau aku lihat di sini. Jadi wow, kalian berkelimpahan banget nih ke depannya ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan kalau soal pernikahan ya, misalkan pernikahan atau hubungan kalian dengan seseorang nih kalau aku lihat. Jika kan tadi aku udah bilang ada 2 kemungkinan. Ini juga general reading ya. Jika ini adalah kemungkinan tentang hubungan percintaan kalian dengan seseorang yang mungkin akan sulit gitu loh hubungannya. Sulitnya itu mungkin bisa jadi karena perbedaan di antara kalian, yaitu perbedaan background ya dan lain-lain yang di luar karakter lah ya. Jadi ya mungkin situasi kalian ya, profil kalian bisa jadi ya itu tadi background atau keluarga atau lingkungan ya
apapun itu ya pokoknya yang eksternal lah ya. Ya itu cukup berbeda gitu loh ya, atau faktor eksternal yang cukup menghambat hubungan kalian. Ya, faktor eksternal lah yang apa ya, mungkin menyulitkan kalian bersama, atau kalau dilihat dari faktor eksternal kayaknya kalian cukup apa ya, cukup sulit gitu loh kalau mau bersama. Ya sama aja ya, maksudnya gitu deh. Maksudnya kalau dilihat kayak mungkin background atau faktor eksternal yang lain gitu ya, kayaknya mungkin bisa dibilang sulit untuk hubungan itu diperjuangkan, bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin awalnya mmm, agak apa ya, agak risau dan gelisah lah tentang itu ya. Tapi, gini, hal yang membuat oke, aku tadi udah sebut belum ya ada energi Libra di sini ya, di sini ada Libra. Tapi gini ya, yang tadinya hal itu membuat kalian risau dan gelisah banget, yang merasa terjebak gitu ya. Tapi pada akhirnya awalnya itu awalnya itu tampak seperti keadaan yang sulit yang rasanya membuat kalian risau dan terjebak lah ya. Tapi kalau aku lihat ke depannya, ini ada potensi seperti, takdir yang bagus. Gini ya, aku tidak bilang kalian aku tidak bilang atau tidak menyuruh kalian artinya harus sama orang tersebut atau tidak, itu semua terserah sama kalian. Itu terserah kalian, itu menurut pertimbangan kalian saja, situasi yang sebenarnya kan kalian yang lebih tahu, nanti kalian lihat sendiri gitu ya. Cuman apapun yang kalian putuskan, ya pasti putuskan sesuai dengan pertimbangan yang bijak ya. Mmm, ya sesuai yang terbaik lah, sesuai keadaan. Apapun yang kalian putuskan, semoga itu yang terbaik sesuai dengan keadaannya gitulah ya. Tapi terserah gini deh, kalau aku lihat sih pokoknya takdir baik ini akan menyapa kalian, udah gitu. Jadi apapun yang kalian putuskan ya, kalian akan digiring oleh semesta menuju takdir baik kalian ya, dan takdir baik ini berkaitan dengan keuangan yang berlimpah, udah gitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini ya untuk grup 2. Jadi dalam membuat keputusan jangan berdasarkan pembacaan ini. Kalian buat aja keputusan yang terbaik sesuai dengan pemikiran kalian gitu ya. Jangan hanya karena menonton video ini loh ya, gitu. Dan percayalah apapun keputusan yang kalian buat ya, ya dimana keputusan itu adalah yang kalian upayakan terbaik gitu ya. Yang aku lihat di sini, jika memang takdir baik ini adalah hak kalian ya, itu tetap akan menyapa kalian ya. Takdir baik yang aku sebutkan di sini adalah soal material abundance, kebahagiaan dalam hidup dan keberlimpahan materi gitu. Jika itu memang rezeki kalian, itu akan menyapa kalian, tidak peduli ya dinamika hidup kalian mau seperti apa, itu masalah waktu saja, itu bisa kalian dapatkan jika itu memang takdir dan rezeki kalian, oke? Baik, mmm, ya itu sih yang aku lihat di sini untuk grup 2. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya grup 2. Coba kira-kira ada hal yang bisa aku sampaikan lagi nggak di sini? Tadi aku sudah bilang ada energi Leo dan Aries ya. Iya sih, memang, ada peristiwa besar cukup mengagetkan ya, dan ini berkaitan dengan percintaan kalian ya. Maksudnya ini kayak blessing in disguise gitu loh ya. Jadi kalian merasa ini kayak bencana dan cobaan banget sih gitu ya. Kayaknya berat, bikin kalian bimbang, membuat kalian merasa sulit gitu lah seperti yang aku sebutkan di awal gitu ya. Tapi justru dari awal yang kelihatan buruk ini, ternyata di baliknya ada takdir baik gitu loh yang kalian nggak sangka. Itu yang aku maksud blessing in disguise ya. Blessing in disguise dalam pembacaan ini. Oke, good luck untuk kalian grup 2, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah kartu pilihan kalian dan ini semua adalah kartu yang keluar untuk grup 3 ya. Oke, grup 3 ini adalah update energi kalian 3 bulan ke depan jika resonate ya. Oke.
Baik, kita langsung saja menuju ke pembacaan dan aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Oke, di sini ada Aries, ada Virgo, kemudian Gemini, Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius. Oke. Sagittarius, Libra juga ada sih di sini. Walaupun nggak terlalu kuat ya. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 3 ya. Baik, grup 3, kira-kira seperti apa sih situasi atau dinamika 3 bulan ke depan jika ini resonate ya tentunya untuk episode update energi. Kalau aku lihat, kalian kurang lebih 3 bulan ke depan itu on fire banget. Entah apapun itu ya. Ada hal yang membuat kalian semangat. Entah apapun itu sebabnya, tapi sebab tersebut ya. Intinya ada yang membuat kalian semangat banget ya. Kalau aku lihat sih ini memang tentang ambisi kalian dan juga tentang seseorang. Ya ambisi kalian mungkin dalam pekerjaan atau keuangan, lalu ada kaitannya juga dengan seseorang dalam percintaan ya. Jadi ini ada persamaan juga dengan grup 2 sih kalau aku lihat ya. Jadi ini tentang energi yang on fire, semangat ya untuk meraih kesuksesan gitu ya kalau aku lihat di sini. Kerja keras ya, mungkin kalian akhirnya menyibukkan diri dengan beberapa hal yang memang ada hubungannya dengan ambisi kalian atau impian kalian lah ya. Dan keuangan yang membaik ya, dan hubungan dengan seseorang yang pastinya ya. Hubungan dengan seseorang yang aku lihat di sini ya. Jadi kalian kayak mungkin sukses bareng bisa juga ya, tapi keuangan bagus banget nih di sini untuk grup 3 ya. Atau minimal ada pintu yang terbuka dan itu bisa mengantarkan kalian pada keuangan yang berlimpah lagi. Tapi ya kesibukan dan kerja keras juga di sini kalau aku lihat ya, ada di sini. Oke. Energi Virgo ada di sini ya. Oke ya, jadi grup 3 ya. Pokoknya 3 bulan ke depan ada kabar baik dalam hal keuangan. Dan bisa jadi ada seorang yang mau mendekat sama kalian. Orang ini cukup kuat, karakternya kuat sekali ya. Jadi ini bukan orang yang bisa didikte, bukan orang yang bisa diatur, tapi kalian hanya bisa berkolaborasi sama orang ini ya. Hanya bisa kerjasama sama orang ini, jadi harus seimbang energinya. Dia atau mereka ini nggak bisa kalian tekan gitu ya. Dan kurang lebih dalam 3 bulan ke depan kalian juga, ini nggak harus 3 bulan ke depan, bisa juga lebih ya, karena tiap orang waktunya bisa beda-beda. Tapi di sini aku melihat gambaran grup 3 yang mempesona, yang mungkin kalian bisa dipromosikan atau kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendongkrak lagi atau membuktikan kembali potensi yang kalian miliki ya, dan keuangan yang membaik tentunya, dan kalian tampak lebih menarik dan tambah menarik lagi ketika bersama orang tersebut. Orang yang aku lihat di sini bisa jadi akan mendekati kalian atau ya berpotensi menjalin hubungan atau dekat lah ya sama kalian ke depannya, itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Nah, banyak energi Aries di sini kuat ya. Kemudian kalau aku lihat 3 bulan ke depan bisa juga ada kejadian yang akan mengarahkan kalian ke pernikahan atau komitmen, bisa jadi seperti itu. Ya. Kesuksesan atau kekuatan, kestabilan mungkin ya, kesuksesan, kestabilan finansial itu ada di depan nih yang aku lihat di sini ya energinya. Jadi kedepannya ini adalah tentang mungkin kemandirian finansial, apa namanya, meningkatnya kekuatan finansial itu juga bisa. Yang pasti sih kestabilan finansial ya. Oke. Nah, bener nih ya. Jalan sukses kalian nih ada di depan kalau aku lihat ya. Dan kalian bukan cuma sukses dalam keuangan ya. Bukan cuma sukses dalam pekerjaan, tapi kayaknya ada keberuntungan dalam percintaan kalian ya. Itu yang kulihat di sini ya untuk grup 3 ya. Jadi kedepannya mungkin kalian bisa bimbang juga antara ambisi kalian dengan cinta. Dan ya pokoknya kalian nggak usah khawatir sama uang sih. Kedepannya kalian punya potensi bagus
rezekinya besar banget nih ya. Itu yang kulihat di sini. Dan bisa juga kalian bimbang antara ambisi kalian dengan tadi aku bilang cinta atau pernikahan ya. Jadi kedepannya ini ada pintu-pintu menuju ke pernikahan. Jadi nggak harus juga dalam 3 bulan kalian menikah, nggak harus. Tetapi bisa saja ada kejadian dalam beberapa bulan ke depan yang berkaitan sama takdir kalian dalam percintaan ya, yang berkaitan dengan pernikahan juga gitu ya. Jadi itu yang aku lihat di sini ya. Kata kuncinya itu. Bagus banget nih grup 3 ya. Untuk kalian energinya keren banget ya. Ada keberuntungan berlipat-lipat untuk kalian grup 3. Keberuntungan, akhirnya ambisi kalian bisa tampak dan membuat kalian lebih bersemangat untuk mengejar itu. Lalu ada orang yang sepertinya bisa mengimbangi kalian ya. Bisa jadi support system juga. Ya, jadi oke lah kalau kedepannya kalau aku lihat memang di sini ada pilihan, ada kebimbangan. Iya, sebagian mungkin memang benar-benar ada lebih dari satu orang yang harus dipilih tentang itu, tentang pilihan yang harus dipilih di antara 2 orang lah setidaknya, bisa jadi seperti itu. Entah kalian grup 3 atau orang yang terhubung dengan kalian di sini, bisa jadi. Karena di sini aku bisa membaca energi kalian, bisa juga yang aku baca ternyata adalah energi orang yang berkaitan sama kalian dalam pembacaan ini, yang terhubung dengan kalian dalam pembacaan ini gitu ya. Oke, jadi kabar tentang pernikahan kalian ya itu bisa kalian tunggu nih ya. Beberapa bulan ke depan. Nggak harus pas 3 bulan sih, bisa lebih gitu. Bisa juga ya. Pokoknya sepertinya beberapa bulan ke depan ini sangat dinamis ya. Banyak hal bisa terjadi dan itu bisa mengarahkan kalian pada yang aku tadi bilang, komitmen atau pernikahan gitu ya. Jadi selamat grup 3 ya. Kalau aku lihat perubahan yang ada di depan ini memang perubahan yang mengagetkan, tetapi ini bisa mengantarkan kalian pada takdir terbaik kalian gitu ya, yang mungkin bisa jadi kehidupan yang pernah kalian impikan gitu. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 3.